Pada tanggal 4 Januari tahun 2024, kami pernah mengatakan adanya unsur kuasa gelap pada konten yang mereka katakan sebagai hiburan. Tahukah kamu mengapa kami memberi peringatan ini? Kemarin di tanggal 15 Januari tahun 2024 di jam setengah 9 pagi, ada seorang yang mengirim pesan kepada kami, dan seorang ini masih dalam tahap katekumen sebelum ia dibaptis untuk menjadi seorang Katolik. Dan orang ini yang mengirim pesan kepada kami ini, 1 minggu yang lalu ia pernah berkomentar di salah satu akun Katolik, namun komentarnya dijawab oleh seorang yang menyuruhnya untuk menonton konten Triani mengenai Tuhan Yesus. Dan berikut ini adalah isi komentarnya. Pause video ini dan baca agar kalian tahu betapa bahayanya konten tersebut. Sekarang kalian mengerti kan kenapa kami mengatakan konten mereka itu mengandung kuasa gelap, dan kami memberi peringatan sebelumnya kepada kalian. Ini adalah salah satu contoh korban dari konten mereka. Lihatlah orang ini dengan polosnya menyuruh orang lain untuk menonton konten tersebut. Perhatikan kalimat akhir pada komentar tersebut. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Seven Prime. Nah, teman-teman harus tahu Seven Prime ini adalah istilah yang digunakan oleh Triani untuk menggambarkan keilahian Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, kita tahu bahwa keilahian Yesus itu adalah Tuhan. Ia satu dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Seven Prime atau apapun itu sebutannya. Kalian harus tahu ini adalah cara kerja iblis untuk menyangkal keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga kalian termakan oleh ucapan iblis dan kalian secara sadar juga menyangkal Tuhan. Sebagai orang beriman, kita sudah tahu bahwa orang yang menyangkal Tuhan tidak akan dapat tempat di kerajaan surga. Nah, dan hal inilah yang diinginkan iblis, agar kalian tidak masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kalian akan masuk ke dalam kerajaan maut bersama-sama dengan iblis. Dan inilah kenapa kami mengatakan konten mereka mengandung kuasa gelap, karena hanya iblis yang berani menyangkal keilahian Yesus Kristus. Jangan mau tertipu oleh ucapan-ucapan yang mungkin baik sampai membawa kepada Tuhan. Namun ingatlah pada bacaan 2 Korintus ayat 11-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Berhati-hatilah terhadap konten-konten yang mengatakan diri mereka indigo, spiritual, atau apapun itu. Jika sudah bertolak belakang dari firman Tuhan, berhentilah menonton dan jangan pernah menonton, sebab indigo atau spiritual yang sebenarnya tidak ada yang seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang merusak citra spiritualitas, dan indigo menjadi negatif dan buruk. Inilah pentingnya bimbingan rohani, agar bisa tahu apakah kuasa atau karunia yang didapatkan itu sungguh daripada Allah atau bukan, dan dapat digunakan seturut dengan kehendak Allah, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik untuk menolong banyak orang, bukan membawa orang-orang kepada jurang maut. Karena maut itu adalah pekerjaan setan, dan hanya setan yang membawa manusia kepada maut. Sebab, jika karunia itu daripada Allah, maka akan membawa manusia kepada terang, dan bukan maut.